Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Shadaqallah. Para jamaah, malam ini kita bahas tentang hukum mematikan HP saat sedang sholat. Pada saat sedang sholat, lupa tidak mematikan HP. Di tengah-tengah sholat, HP berdering. Bolehkah mematikan HP saat sedang sholat? Atau batalkah sholatnya bila saat sholat mematikan HP? Yang di gambar ini kita tidak dapat penjelasannya, tapi diduga orang ini sedang menyimak bacaan imam. Jadi imam menghafal, kemudian dikontrol oleh di belakangnya pakai membaca. Ini terjadi pada masa Anas bin Malik. Jadi sahabat Nabi yang usianya di atas 100 tahun. Jadi tidak generasi. Masa Nabi masyarakat masa Nabi hidupnya. Nah, beliau ini masih kepengen saja kalau sama panjang bacaannya, tapi dia khawatir ada keliru, maka minta salah satu anaknya mengontrol dengan memegang mushaf. Mushafnya kayak apa dan apa. Mari kita pelajari kembali tentang sholat. Sholat adalah ibadah khusus dengan gerakan dan bacaan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat, ibadah sholat. Nah, sejak dimulai takbiratul ihram itu, maka berlaku larangan atau haram hukumnya melakukan apa saja yang bukan amalan sholat. Di antaranya tidak boleh berbicara atau membaca selain bacaan dalam sholat. Tidak boleh bergerak seperti memalingkan muka ke kanan dan ke kiri, dan tidak boleh melakukan apapun selain amalan yang disyariatkan dalam sholat. Saat sholat harus fokus menghadap Allah bil khusyuk. Itu ibadah sholat. Jadi ibadah sholat adalah ibadah yang paling ketat. Ibadah yang paling ketat. Bandingkan dengan ibadah yang lain. Ibadah haji misalnya. Ketika sedang tawaf, maka masih dibolehkan ngobrol-ngobrol. Ketika tawaf masih dibolehkan baca-baca yang lain. Masih dibolehkan gerakan-gerakan yang lain. Misalnya ibu memegang sarungnya bapaknya di depannya itu, biar enggak lepas. Boleh. Tapi kalau sholat tidak boleh. Gerakan-gerakan yang lain di luar sholat tidak boleh.
membaca, bahkan baca Quran nggak boleh ketika sedang rukuk, sujud nggak boleh. Baca Quran hanya ketika berdiri setelah Al-Fatihah baca. Jadi aturannya ketat. Itu ibadah sholat. Nabi menegaskan, inna fis sholati la syughlan. Sesungguhnya di dalam ibadah sholat itu sungguh ada kesibukan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maksudnya orang yang sedang sholat itu harus disibukkan dengan amalan-amalan sholatnya. Sibuk atau fokus dengan bacaan Al-Quran, setelah Fatihah baca surat Al-Baqarah. Kemudian bacaan zikir dan doa serta amalan-amalan yang disyariatkan dalam sholat. Jadi kita harus sibuk pada bacaan zikir yang ada dalam suatu sholat. Tidak boleh ada bacaan, zikir dan doa serta amalan di luar sholat. Jadi khusus, bacanya khusus, zikirnya khusus. Bahkan dikatakan oleh Badrun Al-Aini, saat dan sholat harus fokus menghadap Allah dengan menghayati apa saja yang dibacanya. Dan tidak boleh disibukkan dengan yang lain, juga tidak boleh menjawab salam. Tidak boleh menjawab salam. Ini kata Badrun Al-Aini dalam kitabnya Syarah Sunan Abi Dawud. Jadi para jamaah, dalam sholat itu memang sesuatu yang paling istimewa. Bahkan kalau kita mengikuti sejarahnya, sejarah diturunkan sholat itu Nabi dipanggil kemana? Ke Sidratul Muntaha. Betapa pentingnya itu harus mengambil di sini. Yang lain enggak, langsung Nabi di bumi dikasih gitu aja. Perintah zakat, perintah itu. Tapi sholat dipanggil dulu ke atas. Nah, fokus dalam sholat ini memang sangat ditekankan. Karena yang bisa fokus akan lebih memudahkan untuk menjaga koneksi spiritual antara seorang manusia dengan Allah sebagai Tuhan Yesus. Jadi kalau jamaah, di sini ada istilah koneksi spiritual. Koneksi itu hubungan spiritual ya, batin. Jadi ketika sholat itu, kalau orang belajar khusyuk, berusaha untuk khusyuk, maka ketika dia sedang sholat itu, dia akan merasakan ada hubungan antara dirinya dengan Allah yang disembah. Ada koneksi spiritual. Nah, ini harus dilatih. Kebanyakan kita nggak diajari. Kebanyakan kita mulai dari TK nggak diajari itu, SD nggak diajari itu, SMP SMA nggak diajari itu. Sehingga akhirnya muncul pelatihan khusus itu, pelatihan sholat khusus. Atau sangat langka, sangat jarang pelajaran yang terkait dengan masalah koneksi spiritual ini. Nah, orang Muhammadiyah yang sering bahas bukan khusyuknya, tapi cara sholat yang baik dan benar berdasarkan hadis-hadis itu kan begitu. Ya, fokusnya kepada gerakan yang benar seperti apa, kan gitu ya. Rukuk yang benar bagaimana, gerakannya, juga bacaannya, kan gitu. Jarang dibahas tentang bagaimana menciptakan suasana yang khusyuk. Ada koneksi tadi. Sehingga ketika seseorang, ketika kita menghadap kiblat itu bukan sekedar formalitas menghadap kiblat, tetapi merasa menghadap kepada Allah. Itu ada hadis.
anta utullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kalau kamu ibadah itu kata Nabi, kalau itu dialog antara Nabi dengan malaikat Jibril yang jelaskan. Kalau kamu beribadah itu usahakan seakan-akan kamu melihat ka'annaka tarahu. Mengapa seakan-akan? Karena hakikatnya kita tidak bisa melihat. Mata kita nggak sanggup menembus. Maka bahasa Nabi itu ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat. Tapi ini berat. Dan jarang orang berhasil menciptakan, mengkondisikan diri itu ketika beribadah itu seakan-akan berhadapan dengan Allah. Jarang berhasil karena tidak mudah. Nah, Nabi menyadari itu, lalu Nabi memberi jalan keluar lainnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kau tidak sanggup mengkondisikan diri seperti itu, merasa seakan kamu melihat kok nggak bisa, ya Allah jangan gak iso aku, misalnya gitu. Yakinlah pada dirimu, fa innahu yaraka. Ketika kamu sholat itu, kamu sedang dilihat oleh dibalik. Jadi kalau kita merasa nggak sanggup melihat, maka yakinkan bahwa kita sedang dilihat, dispotting, dibantu oleh Allah. Itu akan mudah kan. Jadi kita sekarang merasa diawasi, itu akan mudah. Tapi kalau kita merasa sedang berhadapan dengan dia, itu yang perlu perjuangan agak berat. Para jamaah, saya tambah dikit mengenai kekhususan biar agak lebih dalam. Di dalam surat Al-Fatihah kita diajari bagaimana caranya agar kita bisa membuat koneksi, agar kita merasa terkoneksi antara kita dan Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, Allah menegaskan, apabila hambaku sedang membaca Al-Fatihah kata per kata, aku menjawabnya, aku meresponnya. Jadi sebenarnya ketika kita baca Al-Fatihah itu ada dialog antara kita yang sedang sholat itu dengan Allah yang kita sembah. Di hadis dikatakan ketika hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, maka aku menjawab hamdani abdi, oh hamba rupanya telah memuji Allah. Jadi ada respon. Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah menjawab lagi, majadani abdi, oh hambaku memuliakan diri. Malik yaumiddin, yang menguasai di hari pembalasan. Allah mengatakan, Allah menjawab, fawwadhu ilayya, oh rupanya hambaku telah pasrah kepada diriku. Jadi kemudian yang menarik berikut ini, ketika hambaku membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Allah menjawab, was abdi masal, apa yang menjadi permintaan hambaku akan diberikan. Aku suka mengenai bahasa Jawa. Apa sing dadi panjalukmu bakal tak turuti. Kira-kira begitu kalau dalam bahasa Jawa. Coba bayangkan ya. Jika dialog itu kita hidupkan ya, ketika kita sholat, ada koneksi kan?
Kita baca, ada kesan, kita mendengar, Allah merespon. Itu sebabnya maka hukum dari fikih, kalau baca Al-Fatihah jangan disambung-sambung, supaya ada kesempatan Allah merespon. Di hadis disebutkan Nabi biasa baca sepotong seayat demi ayatan. Siapa berhenti, saya berhenti. Kayak tadi itu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada berhentinya, entah siapa itu berhenti. Nah, saat berhenti itulah memberikan peluang atau kesempatan kepada Allah untuk merespon. Nah, diperjamaah, kalau kita ketika sholat mengkondisikan seperti itu, saatlah kita bisa khusyuk. Tapi kebanyakan kita kan nggak gitu ya. Kebanyakan kita itu pokoknya untuk bener mau sholat. Ya, bacaannya yang benar, yang bagus, gerakannya yang penting tumakninah, kan begitu. Itu benar secara fikih, tapi belum benar secara non fikih. Tasawuf belum benar, karena saat itu dia belum berhasil connected, belum berhasil dihubungkan. Padahal harusnya dihubungkan ketika sholat. Nah, kembali tentang sholat. Jadi artinya begitulah ketika sholat itu seharusnya kita bisa fokus, bisa khusyuk. Sehingga kita tidak boleh melakukan macam-macam itu. Harus fokus betul. Nah, salah satu cara untuk mendukung terciptanya sholat yang khusyuk dan khidmat, diperlukan tempat yang nyaman, suasana yang hening, jauh dari hingar-bingar suara di sekelilingnya. Itu sangat membantu khusyuk. Kita bisa bayangkan ketika sholat, kemudian jalan raya, sepeda motor dengan knalpot yang keras itu kan, maka perhatian kita akan pecah. Sulit untuk koneksi dengan orang yang sulit. Malah kita marah itu orang bersokong naik motor itu, marah karena suaranya macam-macam. Nah, dikatakan di sini perjamaah dalam hal ini termasuk membaca Al-Quran, itu kan bagus. Tidak boleh dikeraskan ketika ada orang sedang sholat. Ini yang sering terjadi kan suasana Jumatan. Suasana Jumatan sambil nunggu khotib naik mimbar, orang pada baca Quran. Keras-kerasan satu dengan yang lain. Ada juga yang sholat tahiyatul masjid. Idealnya baca Quran tetap, tapi tidak usah bersuara. Silahkan buka Al-Quran, boleh di HP, boleh di mushaf kecil, boleh di apa, tapi tidak usah dikeluarkan suaranya. Karena apa? Banyak orang sholat, kasihan terganggu. Nah, ini pernah terjadi pada masa Nabi. Ini penting untuk kita cermati. Suatu ketika Nabi iktikaf di masjid. Bayangkan di suasana Ramadan, 10 hari terakhir kan, orang pada datang ke masjid. Nabi juga begitu. Tapi Nabi saat itu juga membawa kayak spray begitu kira-kira. Ada takbir begitu. Untuk Nabi sendiri di pojok mana gitu. Nah, suatu ketika di suatu malam itu Nabi terdengar beberapa sahabat baca Quran dengan suara keras. Nah, suara keras bisa dua model, ada yang membaca saja atau sholat sambil baca Quran yang keras. Kan masing-masing itu. Nabi nggak ngajari berjamaah. Yang disering adalah membiarkan
masing-masing sholat sesuai dengan keinginannya di malam hari. Jadi sepanjang hidup dalam hadis itu, sepanjang hidup ya 63 tahun usianya, ngimami sholat malam itu termasuk tarawih itu hanya sekitar 3 malam seumur itu Nabi. Suatu ketika Nabi sholat malam, sahabat ikut. Senang sahabat itu. Malam kedua semakin banyak, mungkin tidur lagi. Jadi malam pertama itu ketika merasa nyaman sampai Nabi masa, kita nanti sama Nabi lagi ayo gitu. Betul dan betul beludak, mungkin bahasa sini beludak semakin banyak. Nah, yang ketiga dan yang keempat Nabi gak datang. Orang semakin beludak nunggu. Nabi biarkan aja, Nabi di sebelah masjid itu gak ketemu. Sahabat juga sungkan gak wani gak berani undang. Hanya Rasul sholat gak berani. Pakai perasaan semua waktu itu dari kita ya. Sampai subuh Nabi gak keluar di masjid, tetap di rumah. Nah, begitu subuh Nabi mengatakan, saya tahu kalian di masjid menunggu saya imam. Sengaja saya tidak datang karena saya khawatir kalau saya nanti imami, Allah turun perintah sholat malam itu wajib untuk kalian. Jadi sebenarnya boleh sholat malam di bencana itu boleh, tapi tidak ditekankan. Lebih baik sendiri. Tapi suatu ketika jika kita ingin dengan imam yang suaranya bagus, dengan suasana masjid yang nyaman, boleh saja sholat dilakukan dengan jamaah. Akhirnya apa? Seluruh dunia sepakat sholat tarawih dengan cara berjamaah. Itu ceritanya. Nah, di sini dikatakan ketika Nabi sedang itikaf, ya 10 hari terakhir itu ya, ada beberapa sahabat yang membaca Quran dengan keras. Apa kata Nabi? Ala inna kullakum munajjid rabbakum. Ketahuilah atau sadarilah bahwasanya masing-masing kalian itu sebenarnya sedang dalam proses munajat kepada Tuhan. Masing-masing kalian. Jadi orangnya banyak berkumpul tetapi masing-masing. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha, maka hendaklah jangan sampai antara satu dengan yang lain saling mengganggu. Kayak berzikir subhanallah walladzina kafaru. Jadi mencoba khusyuk kena suara keras. Kan akhirnya terganggu. Wala yarfa' ba'dukum ala ba'din fil Qur'an. Jangan sampai ketika baca Quran itu dikeraskan sehingga yang lain terganggu. Ini hadis Nabi. Bayangkan baca Quran kan bagus, tidak boleh. Karena dianggap mengganggu yang lain yang sedang sholat. Bukan melarang baca Quran secara umum, tapi membaca Quran yang tidak boleh adalah ketika orang sedang khusyuk-khusyuknya masing-masing berdoa kepada Tuhan. Biarkan masing-masing merasakan kekhusyukan atau kehikmatan. Nah, ini masuk. Bila baca Al-Quran saja tidak boleh dikeraskan saat sedang berada dekat orang sholat, apalagi suara-suara yang lain, tentu lebih tidak boleh lagi. Suara Quran yang boleh, dannya suara dangdut. Nah sekarang bagaimana bila sedang sholat, ya, tiba-tiba terdengar suara dering HP yang ada dalam saku seseorang, mungkin
atau bahkan mungkin di depan dia sholat. Bolehkah kita mematikan? Kan itu persoalan. Jadi ada suatu perintah ketika sholat yang khusyuklah, ojo macem-macem, ojo mau enggak, ojo gerak enggak, kan gitu. Nah sekarang ada kasus, bagaimana kalau di depan ada dering suara HP itu, apalagi suara itu lagu apa yang mungkin kalau orang bilang akan terganggu, apalagi banyak viral itu. Apa yang viral sekarang itu? Kalau dulu kira-kira 10 tahun lalu, sebenarnya buntutnya itu, kepala yang viral itu, tapi sekarang DPR apa sih? Kasihan juga ya. Nah, apa artinya? Lagu-lagu tadi itu bisa mengganggu orang konsentrasi. Nah sekarang ketika lagu atau itu muncul yang dengarkan mengganggu sang masjid, apakah dibiarkan terus dering lagunya itu, apakah dimatikan? Kalau dimatikan kan gerak macam-macam itu di luar sholat itu. Ini boleh mewakili, misalnya pas pagi di sakunya tadi berdering, diambil, terus didelok nanti bagian matikan itu. Ya kan untuk melihat itu. Kan enggak mesti hafal bagaimana mematikan kalau dilihat itu. Bisa juga. Nah, para jamaah di era modern kita ini sudah sama-sama kita maklumi bahwa teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Salah satu perangkat teknologi yang paling umum dimiliki adalah telepon pintar atau smartphone. Ini hampir semua orang punya. Bahkan anak-anak sekolah itu punya, rata-rata punya. Kalau mahasiswa hampir pasti satu-satu punya. Namun, ini balik kayak tadi, ada situasi tertentu di mana kita diharapkan untuk fokus sepenuhnya pada ibadah. Salah satunya ketika sedang sholat. Nah, karena kita sedang diminta untuk fokus ke sholat, maka agar HP tidak mengganggu dalam sholat ketika berdiri tadi itu, maka idealnya bunyi tadi harus dimatikan agar kekhidmatan sholat tetap terjaga. Maka ketika dering HP muncul dengan lagunya macam-macam itu, maka sedapat mungkin bunyi tadi segera dihentikan atau disarankan. Nah, di sini dikatakan agar tidak terjadi, idealnya ya sebelum sholat ya dikondisikan. Maka baik juga imam kalau mengatakan pada para jemaah yang membawa HP mohon dinonaktifkan. Itu pertolongan dari sufu fakul karena ada sufu menjadi sholat. Zaman aku kan belum ada HP. Kalau ada HP kita begini. Jadi intinya nanti waktu itu sebelum sholat dimulai, kondisi diminta siap, baris yang bagus, yang rapat sehingga mudah fokusnya. Nah, bila lupa tidak sempat mematikan HP atau tidak sempat mensilentkan HP, kemudian di tengah-tengah sholat HP berdering, maka agar tidak mengganggu proses sholat, apalagi berjamaah, harus diusahakan untuk bisa dimatikan. Harus. Nah, usaha ini memang diperlukan gerakan-gerakan tertentu. Bisa jadi pakai jalan itu. Kalau misalnya HP di depan, kebanyakan begitu ya. Sholat, dia pas lagi berdiri, ya duduk dulu. Duduk mendekati HP itu, kemudian dimatikan, lalu berdiri lagi.
Boleh nggak seperti itu? Mari kita lanjutkan keterangan ini. Jadi secara logika bunyi tadi harus dimatikan. Kalau nggak dimatikan, buyar. Ya, konsep terjam akan buyar. Maka wajib dimatikan. Nah, persoalannya itu kan membuka gerakan di luar sholat. Apa boleh? Nah, mari kita ikuti pendapat Ibnu Hajar, seorang ulama di hadis yang saya terkenal itu. Beliau menjelaskan begini, izalatul tashwis, menghilangkan kegaduhan. Menghilangkan kegaduhan. Anil musolli, orang yang sholat, yang memulai sholat. Dikuni torikin dengan jalan apapun. Muhafadzah khusyuk itu dapat menjaga tetap khusyuk. Karena itu kalau ada kegaduhan, maka usahakan dihilangkan entah bagaimana caranya, sehingga sholat tetap khusyuk. Berarti perintah itu mematikan HP. Kemudian kaidah fikih al-hajatu, sesuatu yang sangat dibutuhkan. Tanzilu manzilaturah itu kedudukannya sama dengan keadaan darurat. Dering bunyi, apalagi lagu yang gamblang tadi itu. Ketika berdering kan mengganggu, maka harus dimatikan gamblang itu. Nah, harus matikan ini kedudukannya sama dengan darurat. Al-hajatu, kebutuhan untuk mematikan tadi itu tanzilu manzilaturah, berkedudukan sama dengan keadaan darurat. Amma kalau khusus, umum atau khusus. Nah, kalau kedudukan sama dengan darurat, berlaku berikutnya ad-daruratu tubihul mahdzur. Mari kita ikuti pendapat ulama yang menjelaskan hadis ini. Menurut Amr bin Salim yang diriwayatkan oleh Zubair bin Bakar, sholat yang dilaksanakan oleh Rasulullah adalah sholat subuh. Oh, berarti sholat wajib. Jadi pagi-pagi cucunya pinter bangun, gitu kira-kira ya. Kemudian ingin kabar baik, minta digendong, padahal sholatnya komat. Gimana ini? Digendong saja sambil imami ditanya begitu. Nah, kemudian beliau tetap sayang. Jadi ketika beliau ini mau ruku dan sujud, diletakkan dulu di sebelahnya situ. Kemudian ketika mau bangkit lagi, digendong lagi. Jadi ini kita menduga ya, karena nggak ada keterangan hadisnya. Ini kita menduga bahwa saat itu si umama ini lagi ingin bermanja-manja dengan sang kakek. Kemudian kira-kira nangis-nangis, ini gak digendong, nangis. Kalau nangis apa terjadi? Suasana kan gaduh, rumahnya kan sebelah. Makanya sudahlah tak gendong seperti menang macam-macam kan gitu kira-kira. Digendonglah si cucu ini dalam keadaan sholat. Ini kata Badrun Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari Syarah Sahih Al-Bukhari. Nah, para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bolehnya melaksanakan sholat sambil menggendong anak. Tapi kita nggak lihat di sini. Artinya di Indonesia ini jarang lihat. Tapi saya pernah browsing di internet. Ada ibu-ibu yang gendong. Ibu-ibu sambil menjadi makmum itu dia gendong anaknya. Tapi saya tidak tahu bagaimana ketika ruku sujudnya itu. Karena dalam foto itu hanya ketika berdiri saja. Ya mungkin model Nabi. Jadi saya sampai kagum. Loh, orang ini sudah sebegitu jauhnya memahami hadis itu. Saya belum paham. Saya baru baca hadis ini, orang tadi sudah mengamalkan. Ibu-ibu itu di sebuah tempat nggak jelas ya, pokoknya ada fotonya, ada saya punya arsipnya. Nah kemudian pada masa Sebutullah udah jadi masalah ini, boleh nggak kira-kira
kira-kira ketika sholat sambil gendong anak? Nah, Imam Ahmad bersama ditanya, belum jawab, boleh-boleh saja berdasarkan hadis Nabi dan Umamah tadi, kata Ahmad bin Hanbal. Ulama hadis yang sangat luar biasa. Nah, kesimpulannya, berdasarkan 3 hadis tersebut dapat difahami bahwa dalam keadaan sholat, selain harus memperhatikan gerakan-gerakan yang disyariatkan dan juga bacaan-bacaan zikir dan doanya, juga boleh melakukan gerakan-gerakan tertentu di luar sholat yang dibutuhkan demi kekhusyuan sholat. Jadi walaupun sholat itu ketat, artinya pertama kan itu ya, tetapi dalam situasi tertentu kita boleh melakukan gerakan lain ketika gerakan lain itu dimaksudkan untuk menjaga kekhusyuan. Nah, di antara gerakan-gerakan di luar sholat yang dibolehkan, yang tadi ada 3 hadis itu adalah gerakan membukakan pintu, gerakan membunuh ular dan kalajengking, dan gerakan menggendong anak kecil. Bila gerakan-gerakan tersebut, gerakan kaki dan tangan di luar sholat dibolehkan, maka gerakan untuk mematikan HP yang berdering saat sholat tentu dibolehkan. Nah, ke sana. Bahkan demi kehormatan dan kekhusyuan sholat, mematikan HP menjadi keharusan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan tambah wawasan kita dan mudah-mudahan lebih memudahkan kita ketika sholat itu. Kalau belum tahu kan bingung jawab nanti kalau bogan kan gitu ya. Nah dengan jawab ini insyaallah ada pertanyaan? Silakan. Terkait dengan kekhusyuan sholat dan gangguan sholat. Yang gangguan bukan HP tapi rombongan anak-anak kecil. Dan itu sering terjadi. Setelah sholat 5 waktu, kadang-kadang mereka itu mencari tempat kita, kadang-kadang senggol-senggolan sampai kita juga mau satu. Kalau api bisa dimatikan, kalau anak itu gimana? Apapun dimatikan. Sekarang anak tetangga kita sendiri yang mungkin kita tidak tegang untuk memarahi, setelah salah mereka langsung lari. Begitu lagi kamu sholat awal gitu juga. Gimana caranya untuk mensiasati anak-anak yang anak tetangga kita sendiri? Oke, yang pertama pada prinsipnya anak harus diberi kesempatan datang ke masjid. Nomor 1 ya. Jangan sampai kita ingin khusyuk tapi anak nggak dikenal orang masjid, kan gitu ya. Tapi persoalan tadi itu, ketika anak-anak diberi kesempatan datang ke masjid, di sini rame-rame kok. Nah, ini perlu komunikasi antara orang tua dengan anak. Ada tiga silang, 3 sisi. Jadi antara orang tua, anak, sama takdir. Yang pertama tadi, sekali lagi, berikan kesempatan anak datang ke masjid. Ya. Jika suatu ketika bikin masalah, maklumi dulu. Kalau HP dimatikan, mati. Kalau anak, diapakan? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Jadi untuk hari itu pertama dimaklumi. Berikutnya perlu ada kerjasama antara orang tua dan takdir. Apa itu? Orang tua yang tahu dan ingin anak di masjid hendaknya terus dikawal. Dikawal itu artinya kalau pas berjamaah dijejeri. Maka sunnahnya itu orang tua anak, orang tua anak. Jangan dikumpulkan sama anak-anak. Kalau
kalau dikumpulkan sama anak-anak istilah itu. Tapi itu juga tidak mudah, proses panjang sekali kita ini. Tapi berhasil. Nah, kemudian bagaimana seandainya orang tua sudah mengawal, terus anaknya di luar kontrol tiba-tiba terjatuh nangis, kan cerit itu. Sebaiknya orang tua membatalkan sholatnya, anak juga pergi. Maka orang tua ini akan dapat pahalanya orang banyak tadi. Dia sendiri tidak kebagian sholat jamaah kan, tapi kebagian pahala membuat suasana khidmat. Bayangkan jika kebalikannya, anak nangis di belakang nangis, jamaah kabeh. Itu diantara taktis yang bisa kita tempuh ya. Tapi tentu perlu perjuangan dan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Pokoknya rasa kasih sayang tetap berikan pada anak itu. Jangan marah pada anak itu. Karena tidak mudah membawa anak suka ke masjid, tidak mudah. Ya kan? Jadi ketika anak mau ke masjid, kita gembira dulu, tinggal mengkondisikannya. Saya kira itu di antara cara-cara. Wallahu monggo. Ya, terima kasih. Penjelasan yang terakhir tadi, kalau kami ada nanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita senantiasa dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan dalam memahaminya dan diberi kemudahan dalam mengamalkannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.